pagi untuk Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar hari ini. Bu Belinda, nanti kalau sebentar, salah ininya. Salah, bentar. Sampun ya Bu Nur. Ya. Nah, ini yang ini. Monggo silakan Bu Nur. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selalu ada manfaatnya kita berada di urutan sekian karena kita bisa complementary terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Jadi kalau saya memperhatikan mulai dari yang disampaikan Ibu Menteri, bahkan dari Pak Dipayana, Ibu Menteri Pak Rizaldi, maka yang akan saya sampaikan ini menjadi complementary terhadap apa yang telah disampaikan, dan saya percaya nanti dari Pak Dekan Fakultas Pertanian UGM juga akan melengkapi semuanya. Saya pikir nih panitia sangat smart mendesain acaranya. Bu Belinda, nanti kalau waktunya kurang 5 menit kami dikasih tahu ya. Jadi dengan tema yang disampaikan oleh panitia, bagaimana strategi volume untuk mencapai recovery yang dalam waktu yang sama juga menjaga sustainability. Jadi saya mengambil title singkat Sustainable Recovery, Sustainable Forestry and Land Use. Ya, dan juga karena ini konteksnya dalam rangkaian acara G20 di mana Indonesia sebagai presiden dari G20 tahun ini, kemudian juga konteks nasional kita dan apa yang kita ingin capai sebenarnya sangat tergantung pada berbagai pihak atau memiliki dimensi dari mulai lokal, nasional, dan global. Itulah yang akan kami share dalam kesempatan pagi ini. Jadi bagi kita tentunya sudah tidak asing lagi tema yang dibawa oleh Indonesia sebagai G20 presidensi tahun ini. Dari tema yang ingin diangkat, Recover Together, Recover Stronger, itu membawa makna terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people center, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara sustainable recovery, sustainable forest and land use, di sini entry point yang sangat kuat bagi kita. Dan 3 hal ini yang menjadi primary topics kita semua sudah tahu. Nah, kemudian sebenarnya di mana forest and land itu dibahas di dalam rangkaian proses G20 tahun ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 track, finance track dan tepat track, dan di sini banyak sekali working group, engagement group, maka maaf, forest... Bu Nur agak putus-putus. Bu Nur agak putus-putus. Agak putus-putus Ibu, mohon maaf. Ya, gimana mungkin tidak stable ya di sayanya. Gimana sekarang, sudah clear atau belum ya? Sudah Ibu. Misalkan ini mau kamera off juga nggak apa-apa Ibu kalau misalkan mau memperkuat. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, di sinilah forest dan land use akan dibahas. Jadi di working group EDM dan CSWG ada 3 priority area di sana, supporting more sustainable recovery, kemudian enhancing land and sea based action to support environment protection and climate objective. Demikian juga
ada di sana bicara tentang enhancing resource mobilization untuk purpose yang sama. Kemudian ya, kalau kita melihat hutan kita dan hutan di global serta G20, berdasar data yang ada, ternyata negara-negara G20 mencakup 31% dari global land area dengan populasi sekitar 66% dari populasi dunia. Jadi kelompok 20 negara 19 plus EU itu mencakup populasi yang sangat besar. Kemudian kalau bicara emisi, sekitar 80% emisi global dikontribusikan oleh G20 dan juga menguasai GDP global sekitar 85%. Bicara tentang hutan, lebih besar, lebih dari 61,2% dari total hutan dunia itu juga terletak di G20 countries. Jadi kita bayangkan dari berbagai aspek betapa kuatnya, dan Indonesia berada di dalam salah satu dari 61,2% ini. Meskipun hutan kita kalau dihitung dari persentase luasan global hanya 2,3%, tapi di nasional cukup besar. Sehingga ini sangat penting. Nah, kalau kita bicara pemulihan ekonomi dari krisis COVID-19, kita tahu bahwa pemulihan ekonomi dunia sudah menunjukkan tanda-tanda yang optimistik, namun demikian juga data menunjukkan gaps negara maju, negara miskin itu semakin melebar. Kemudian gap dalam kecepatan pemulihan baik ekonomi maupun kesehatan juga ditemui antar wilayah dalam satu negara. Tentang komitmen, kita tahu semua bagaimana komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan juga kesehatan. Dan key poinnya adalah bagaimana kita mencapai sustainable recovery dan bagaimana Volu berkontribusi ke sana. Perkembangan atau situasi geopolitik akhir-akhir ini tentunya akan mempengaruhi juga. Berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizaldi sangat detail terkait dengan Volu, kontribusinya terhadap NDC maupun long term strategy. Jadi updated NDC kita yang 29,41%, jadi tidak ada peningkatan target penurunan emisi setelah kita menyusun LTS LCCR 2021 dan menetapkan Volu Net Sink 2030, Net Zero Emission 2060 untuk seluruh sektor, di mana sektor energi juga harus menunjukkan penurunan emisi yang signifikan, maka NDC kita memerlukan revisi dan proses awal ini sedang berjalan. Kemudian terkait dengan peningkatan aksi iklim, jadi berangkat dari long term strategi kita dengan senario yang sangat ambisius, kita menemukan bahwa updated NDC kita itu masih jauh untuk mencapai target kita untuk net zero emission tahun 2060, kemudian juga Volu Net Sink 2030, sehingga memerlukan penyusunan yang tadi saya sampaikan dan proses awal telah dimulai. Lalu konsekuensi apa saja target Volu Net Sink 2030 tersebut? Peningkatan signifikan terhadap target pengurangan emisi di sektor Volu. Kita tahu dan juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, Pak Rizaldi juga sampaikan sangat detail, dengan kondisi sekarang saja, dengan target 29%, 41% saja ruang untuk
peningkatan di sektor volume sebenarnya tidak seluas dengan ruang-ruang yang ada di sektor energi. Kemudian kita telah menunjukkan keberhasilan implementasi REDD+ dalam mengurangi emisi deforestasi dan degradasi. Maka untuk mencapai volume netting 2030 energi sangat diperlukan cukup besar yang selama ini mungkin sedikit lepas dari perhatian kita adalah sungguh sangat signifikan energi diperlukan untuk carbon enhancement, kemudian juga kita menjaga apa yang sudah kita bisa kurangi deforestasinya. Bagaimana menjaga carbon stock yang ada. Rencana operasional volume netting 2030 sebagai guidance pelaksanaan dan pencapaian target telah disusun. Tadi Ibu Menteri juga sudah menyampaikan key points dari sana. Detailnya tadi Bu Menteri bahkan menyampaikan, Pak Rizaldi juga. Jadi penetapan arahan pelaksanaan aksi mitigasi sudah ada, sangat detail, lokasi target pelaksanaannya juga, kemudian kebijakan yang diperlukan dan aksi-aksinya yang didukung dengan analisis spasial dan guidance kebijakan itu sudah ada semua di sana. Lalu kalau kita melihat bagaimana kita mencapai target kita, ini target tidak bisa kita capai independently. Banyak cross-cutting isu. Ibu Menteri sangat ekstensif menjelaskan bagaimana kesuksesan volume sangat-sangat tergantung pada kesuksesan di agriculture. Juga tadi Pak Rizaldi juga menyampaikan kesuksesan volume sangat tergantung kepada sektor lain juga. Jadi di pathway kita sudah menetapkan atau mengidentifikasi kita akan mencapai kondisi tersebut apabila terjadi significant reduction di energy sector, volume net sink, kemudian ada transformational change di energy, agriculture, dan lain-lain. Kemudian juga, nah di sini beberapa cross-cutting isu yang tadi secara singkat disampaikan oleh Pak Rizaldi. Kalau kita melihat bagaimana demand untuk agriculture sektor, Ibu Menteri juga menjelaskan sangat detail tadi transformasi yang diperlukan, kemudian policy dan message yang diperlukan di sektor agriculture. Kemudian juga beberapa transformasi yang diperlukan di sektor pertanian tadi yang telah disampaikan juga oleh Ibu Menteri dan juga Pak Rizaldi. Di samping juga meningkatkan peningkatan efisiensi penggunaan lahan, juga komitmen dari large scale business untuk environmentally sound practices. Kemudian untuk kebutuhan untuk infrastructure development, tadi juga dibahas oleh Ibu Menteri, dijelaskan bagaimana kebijakan kita di dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk infrastructure. Untuk sektor energi, isu yang bersinggungan untuk forest and land use adalah kalau biomass energi itu akan di-enhance, yang perlu diantisipasi bagaimana competing land use antara food security in agriculture, kemudian target emission reduction di sektor volume. Di sini diperlukan transformasi bagaimana land use efisiensi, juga compliance terhadap
environmental impact assessment, dan beberapa guidance lainnya. Kemudian ini kalau kita bicara bagaimana strategi kita, jadi kita melihat dari berbagai aspek. Jadi yang paling penting adalah konsistensi, komitmen, dan implementasi. Kita sudah punya kebijakan yang baik, rencana yang baik. Kalau implementasinya tidak optimum, juga kita tidak akan mencapai target. Juga komitmen semua pihak antara law enforcement dan compliance, berbagai enabling environment. Jadi kita semua pihak juga perlu memikirkan bagaimana Perpres 9821 ini juga akan contribute positively menuju voluntary 2030. Terkait dengan kebutuhan nasional, jadi semua yang kita jelaskan tadi terkait dengan komitmen global. Nah, bagaimana memastikan bahwa recovery kita pasca pandemi ini berkeadilan, climate friendly, dan keseimbangan dengan alam. Nah, kita telah mendesain LTS kita inline dengan Amanat Konstitusi dan Indonesia Maju 2045, yang sangat penting bagi kita dan perlu melihat juga mengukur bagaimana kita mengoptimalkan adaptation co-benefit dari mitigation, dan juga sebaliknya mitigation benefit dari adaptasi. Dan voluntary 2030 kita bicara tentang mitigasi, maka kita perlu mengambil adaptation co-benefit dari voluntary 2030. Kemudian terkait dengan membawa potensi ke realita. Jadi karena kita sebagai negara pelaku, maka kita perlu mendekati pendekatan antara terestrial dan marine itu sebagai satu kesatuan, dan ini satu topik yang akan dibawa di IDMC SDG juga. Dan ini kita sebagai partis dari 3 konvensi ini bagaimana mengkonkretkan implementasi ketiga konvensi perubahan iklim, konservasi biodiversity, dan juga pencegahan land degradation. Kemudian perkembangan sains terkait, kemudian bagaimana mereplicate best practices dan lesson learned. Just transition, jadi kita menaruh just transition di LTS kita tidak hanya berlaku untuk sektor energi, tapi seluruh sektor termasuk hulu. Yang ini belum kita masih jarang kita sentuh. Yang ini sangat diperlukan oleh kita untuk mengadres dari mulai workforce, kesetaraan gender, kesetaraan antar generasi, masyarakat hukum adat, dan masyarakat lokal. Nah, kemudian karena konteksnya juga ke global, kita tidak bisa mencapai sendiri tanpa partisipasi juga masyarakat global. Jadi kalau kita punya tagline leading by example, itu termasuk bagaimana kita menunjukkan konsistensi dalam implementasi komitmen yang telah kita buat. Kemudian di global, ini yang terus kita perlu memperjuangkan bagaimana global menghormati prinsip common but differentiated responsibility dan respective capability, terutama terkait just transition di level global, dan juga tentang net zero emission. COP Decision 26 sudah jelas menunjukkan around 2050. Jadi yang negara sudah advance harus menargetkan before 2050 atau by 2050. Kemudian bagi negara berkembang mestinya ada allowance untuk mencapai setelah 2050, seperti Indonesia misalnya menargetkan 2060. Kemudian kita memisahkan komitmen unconditional, conditional di
NDC, tetapi tidak dengan di LTS LCCR. Artinya apa? Di sana embedded bahwa keberhasilan kita juga sangat tergantung pada komitmen di global. Lalu kita menekankan international partnership. Jadi tidak hanya bicara tentang bantuan sebenarnya, tapi bagaimana partnership secara internasional itu akan membantu kita. Jadi partnership di dalam trade dan investasi, research, teknologi cooperation, financial flow, dan capacity development. Demikian Bu Belinda dan Bapak Ibu semuanya yang dapat kami share dalam kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.